Oke, baik. Selamat sore sahabat petani, khususnya petani di Tanah Karo ya. Ini saya kebetulan lagi berada di lokasi bekas pertanaman jagung ya. Ini di daerah Kabupaten Karo yang posisinya berhadapan dengan Gunung Sinabung nih. Jadi ini kita lihat di sini, ini sudah panen, jagungnya sudah panen dan dilakukan pembabatan ya, pembabatan baru pembakaran sisa tangkai jagung ya. Ini teman-teman lihat nih semuanya. Beginilah kondisi umumnya petani jagung di daerah kita ini ya. Ini di bukit-bukit sana itu sentra jagung semuanya. Tapi perlakuannya seperti ini. Setelah selesai panen akan dilakukan pembabatan dan pembakaran, baru menggunakan herbisida lagi ya. Kalau nanti misalnya udah rumputnya udah cukup tinggi, baru dilakukan herbisida ya, penyemprotan herbisida untuk membunuh rumput-rumput yang masih tumbuh ini, sehingga kemudian kalau misalnya bisa lagi dilakukan traktor kemudian baru ditanam ya. Jadi dengan kondisi seperti ini teman-teman bisa lihat, ini 3 hari nih tidak hujan, baru 3 hari tidak hujan ya. 3 hari kemarin ini masih hujan, jadi 4 hari kemarin masih hujan. Jadi dalam waktu 3 hari saja tidak hujan nih, langsung retak-retak nih ya. Memang di bawah masih basah karena memang 3 hari. Jadi itu yang saya bilang, karena tidak ada lagi humus yang terkandung di dalam tanah ini, sehingga ketika hujan itu tidak ada lagi penyimpanan. Tanah ini tidak lagi menyimpan air ya. Jadi sangat perlu buat teman-teman sahabat petani semuanya untuk memperhatikan kondisi ini, agar tidak seterusnya nanti dengan penggunaan herbisida yang over, yang terlalu tinggi, akan menyebabkan kondisi tanah seperti ini. Ditambah lagi dengan penggunaan pupuk kimia yang terlalu tinggi. Nih teman-teman lihat, bisa lihat nih bekas pupuk kimia ya, banyak sekali di sini. Ini bisa teman-teman lihat nih, karena memang kondisinya di sini pemakaian pupuk kimia udah sangat tinggi nih. Tapi tidak pernah dilakukan pemberian pupuk kandang ataupun humus ataupun kompos. Dan sisa batang jagung ini 60% dibakar ya. Dulu sewaktu saya kecil, saya ingat ketika orang tua saya memiliki lahan jagung seperti ini, dia tidak akan membakar. Tapi memang kondisi geografisnya atau lokasinya rata ya. Ini pun sebenarnya rata, cukup di traktor saja, dilakukan traktor saja, walaupun batang jagungnya masih berdiri ya. Walaupun masih berdiri itu tetap dilakukan traktor ya, sehingga ini batang jagung ini akan terpotong-potong kecil-kecil, baru tertanam di dalam tanah. Ketika ini terjadi pembusukan, maka mikroorganisme akan aktif di dalam dan bisa memberikan nilai tambah ataupun proses dekomposer terhadap sisa-sisa batang jagung ini, sehingga menjadi pupuk. Nah, kalau yang saya pelajari, yang saya tahu, batang padi ataupun dan batang jagung ini mengandung kalium yang cukup tinggi nih ya. Jadi ada sumber pupuk di lahan kita sendiri yang tidak kita proses. Nah, itu dia kelemahannya. Jadi buat teman-teman sahabat petani, bisa juga misalnya batang jagung yang ini kita sisihkan ke pinggir-pinggir, baru dilakukan proses fermentasi atau pemasakan daripada sisa-sisa batang jagung ini. Nah, jadi ini akan menjadi sumber pupuk juga buat sahabat petani, buat tanaman kita ke depannya, sehingga ini kondisi tanaman kita dan tanah kita lebih bagus. Ini dia tanah pupuk ya, padahal sudah panen ya. Jadi
itu dia mungkin sahabat petani untuk sebagai tambahan, sebagai pelajaran buat kita. Ada baiknya untuk memperbaiki fisik tanah ini ya dilakukanlah paling tidak 2 tahun sekali untuk pemberian pupuk kandang ya, sehingga tidak lagi kondisinya seperti ini, begitu kering dalam 3 hari tanah langsung kering, sehingga rumput-rumputan akan tanaman-tanaman menjadi kekurangan air ya, tidak ada lagi penyimpanan airnya. Kita lihat kalau jagung di sana agak jauh juga memang. Ini kondisi 3 hari tidak hujan, ini langsung layu ya. Daun akan menggulung, apalagi dia posisi sudah muda ya, baru muda ya, itu memang sudah agak tua tapi kelihatannya tidak bagus juga pertumbuhannya ya. Jadi kita sering mengeluhkan kekurangan air ya, kita paling takut sekali menghadapi kemarau, tapi kita tidak pernah mencari solusi bagaimana sebenarnya agar fisik tanah kita itu lebih bagus, sehingga ketika musim kemarau masih ada cadangan air ya, pelembab di dalam tanah kita paling tidak selama 2 minggu saat menunggu hujan yang akan turun lagi ya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi saya sarankan buat teman-teman sahabat petani semuanya agar merubah perlakuan terhadap lokasi tanam kita atau tanah pertanian, lahan pertanian kita, untuk jangan terlalu memaksa dengan penggunaan pupuk kimia, apalagi ditambah dengan herbisida yang overdosis, itu akan sangat-sangat merugikan kita untuk kedepannya ya. Jadi perlu juga hasil dekomposer alam itu kita kembalikan ke alam. Saya sangat menyarankan agar teman-teman atau sahabat petani juga lebih memahami dan lebih mengerti dengan kondisi tanah kita ini, sehingga kedepannya akan lebih bagus. Ini juga untuk musim panen kali ini banyak sekali panen sahabat-sahabat petani kita mengeluhkan karena kemarin sewaktu musim tanam di bulan Januari sampai dengan Februari yang kondisinya kemarau ya, sehingga sangat ditakuti adalah kemarau dan menunda masa penanaman. Ketika ditunda juga itu tetap masih ada kekurangan air, karena itu tadi ya, dalam waktu 3 hari ya, kalau seminggu lah, kita bilang seminggu ini udah retak sampai sekitar 10 cm paling tidak ke dalam nih ya, sehingga akar di dalam ini yang 10 cm ke dalam ini akan kekeringan juga. Jadi perlu kita pahami bagaimana caranya untuk menambah kelembapan sekaligus menambah unsur hara yang ada di dalam tanah kita yang bersumber daripada humus ataupun pupuk kandang ataupun kotoran hewan yang sudah difermentasi, sehingga itu akan memberikan mengembangbiakkan mikroorganisme yang di dalam tanah kita, sehingga ini pupuk-pupuk yang tadinya memang ini mungkin zatnya ataupun kandungan unsur haranya tidak ada lagi, ini hanya bahannya saja, tetapi kita yakin kalau kita ukur pun nanti ini kondisi kandungan unsur hara di dalam tanah ini, karena tingginya penggunaan pupuk kimia selama ini, sehingga ini kita yakin kalau hasilnya nanti, kalau lab mini pun yang sudah pernah kita coba di 8 kecamatan di Kabupaten Karo, itu P-nya keracunan bahkan ya, unsur P sangat tinggi bahkan keracunan, N juga sangat tinggi bahkan keracunan, sementara kaliumnya minim ya, untuk kandungan kalium itu sangat minim. Nah, jadi itu perlunya tadi untuk pemasakan ini juga pupuk dekomposer ya. Jadi kalau kita taruh misalnya pupuk kandang ke dalam lahan kita ya, kita tebar atau di lubang tanam juga, itu akan sangat membantu karena mikroorganisme akan berkembang biak di situ, dan ini semua akan didekomposer juga, ini akan diurai semua ya. Itu adalah tugas mereka yang mengurai
sisa-sisa daun-daun ataupun batang-batang jagung ini untuk menjadi humus secara alami. Ya, kalau begini kondisinya karena terlalu tinggi pemakaian pupuk kimianya, juga perlakuan herbisida yang setiap kali kita lakukan itu adalah membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita. Sudah saya sebutkan juga di video saya sebelumnya. Jadi itu sangat perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, sahabat petani semuanya, agar kondisi tanah kita ini akan lebih bagus. Ini contohnya ketika 3 hari tidak hujan, ya, ini memang tidak ditanam nih. Ini akan layu, ya. Ya, ini akan layu dalam beberapa hari lagi, sehingga hasilnya tidak akan maksimal. Ya, sahabat petani, sekedar masukan buat kita semuanya, untuk kedepannya bisa memperlakukan lokasi ataupun lahan pertanian kita untuk lebih bagus, lebih baik. Kembalikanlah alam, hasil alam ke alamnya lagi. Ini kalau tidak salah dolomit ini sampai beku seperti ini. Ya, tapi kalau tidak ada bakterinya, kalau tidak ada mikroorganismenya, ini akan tidak terdekomposer, ini akan tidak berfungsi, dan ini unsur haranya tidak akan terlepas. Ya, masih dalam kondisi terikat sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Oke, itu mungkin dia sahabat petani di seluruh Indonesia, pentingnya menggunakan pupuk kimia dan herbisida secara bijak, juga perlunya penggunaan pupuk kandang ataupun humus, ya, ataupun kohe yang sudah difermentasi untuk memperbanyak mikroorganisme. Seperti itu dia, ya. Jadi perlu informasi ini disampaikan buat teman-teman semuanya agar tidak berkelanjutan ya perlakuan dari kebiasaan petani yang selama ini memperlakukan lahan pertaniannya dengan cara yang secara tidak disadari itu akan mempengaruhi kondisi fisik tanah. Nah, itu dia. Mungkin bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, share juga kepada sahabat kita yang lain agar mereka juga memahami pentingnya penggunaan pupuk kimia secara bijak, juga pentingnya penggunaan herbisida secara bijak, dan juga perlunya penambahan humus ataupun pupuk kandang atau kompos yang sejenisnya untuk memperbanyak mikroorganisme di dalam tanah kita. Ya, seperti saya bilang, kalau penggunaan kimia yang terlalu banyak itu akan membunuh mikroorganisme, apalagi menggunakan herbisida secara overdosis itu akan membunuh mikroorganisme. Saya yakin kalau di sini di sekitaran ladang ini bahkan cacing pun tidak akan tumbuh, tidak akan hidup, ya. Itulah salah satu mikroorganisme yang paling besar, cacing, untuk mendekomposer atau pengurai atau memasak daripada daun-daun dan sisa-sisa rumputan dan batang jagung ini untuk diproses menjadi pupuk sebagai tambahan untuk tanaman kita. Nah, itu mungkin jangan lupa tetap semangat sahabat petani semuanya, dan subscribe channel kita untuk lebih semangat membuatkan video-video yang bermanfaat untuk para petani. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya untuk mengingatkan teman-teman untuk informasi-informasi berikutnya. Juga like dan share agar yang lain juga bisa mengetahui. Mungkin itu saja dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ini sentra jagung di cukup nomor ketiga kalau tidak terbesar di Indonesia, ya. Ini semuanya sampai gunung-gunung sana itu Gunung Sinabung, ya, sampai gunung sana itu semuanya pertanian jagung. Oke, mungkin itu. Terima kasih untuk sahabat petani yang sudah
menonton. Terima kasih dan salam maju-maju.